Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nipu Tumia Pramita dari kelas C dengan NIM 24095110079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus korupsi yang melanggar hak dan kewajiban dan juga dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian bagi banyak negara di dunia, khususnya di Indonesia, karena tindak pidana korupsi dinilai menyebabkan kerugian secara kompleks bagi suatu negara. Tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan menggunakan jabatan di mana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi secara tidak langsung sudah melanggar hak rakyat. Uang yang dikorupsi oleh oknum pejabat adalah uang yang berasal dari rakyat dan harusnya digunakan untuk menunjang kehidupan rakyat, merugikan keuangan negara dan pelayanan publik, sehingga berdampak negatif pada berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Rakyat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu. Sedangkan di sisi lain terdapat oknum di dalam pemerintahan yang dengan tamaknya mengambil uang yang seharusnya ia gunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Hal ini merampas hak rakyat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya. Korupsi juga berdampak pada politik dan demokrasi, dibuktikan dengan konstituen yang baru akan berjalan setelah disuap. Suap dilakukan oleh calon-calon pemimpin partai dalam memenuhi kepentingan pribadi atau partainya, sehingga yang dihandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan mereka. Selain itu, korupsi telah menyandra pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Pada akhirnya, masyarakat tidak akan lagi peduli pada perjalanan demokrasi negara. Mereka tidak akan menuntut hak-hak mereka pada negara, tidak akan menggunakan suara mereka saat pemilu, hingga menjadi sosok yang apatis dan tanpa sadar melanggengkan praktik korupsi di pemerintahan. Sejak Oktober 2024, tercatat sekitar 28 tersangka kasus korupsi telah diamankan. Salah satunya kasus korupsi impor gula oleh Tom Lembong. Kejaksaan Agung menduga Tom melakukan kebijakan yang melanggar hukum saat menjadi Menteri Perdagangan pada era Presiden Jokowi. Bermula pada 15 Mei tahun 2014, pada saat rapat koordinasi kementerian yang menyatakan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor. Namun beberapa bulan setelahnya, Menteri Perdagangan Tom Lembong membuat kebijakan impor gula dengan menyetujui impor 105.000 ton gula kristal mentah. Merujuk ke keputusan Menteri Perdagangan pada Menteri Perindustrian nomor 257 tahun 2014, hanya BUMN lah yang seharusnya boleh mengimpor GKP. Namun Tom Lembong memberi izin impor gula kepada swasta. Lalu pada 28 Desember 2015, pada rapat koordinasi lintas kementerian, disimpulkan bahwa Indonesia akan kekurangan gula kristal putih sebanyak 207.000 ton pada tahun 2016. Di akhir 2015, BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero mulai bergerak mengimpor gula. Namun perusahaan negara itu menunjuk 8 perusahaan swasta untuk melakukannya. CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Sebenarnya, 8 perusahaan itu tak mengantongi izin impor GKM untuk diolah menjadi GKP. Perusahaan-perusahaan itu mengantongi izin impor gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan juga farmasi. PT PPI seolah-olah membeli gula dari 8 perusahaan itu setelah diimpor dan diolah menjadi GKP. Padahal gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.
8 perusahaan itu menjual gula dengan harga 26.000 per kilogram, di mana harga itu melampaui HET atau harga eceran tertinggi saat itu, yaitu 13.000 per kilogram. Tak ada operasi pasar yang dilakukan kala itu, PT PPI diduga mendapatkan fee dari 8 perusahaan itu sebesar 105 kilogram. Negara diduga merugi sekitar 400 miliar karena impor gula yang dilakukan atas kebijakan Tom Lembong ini. Ini hanya salah satu dari puluhan kasus korupsi yang sudah terungkap. Di Indonesia sudah banyak kasus korupsi, bahkan masih banyak lagi yang belum terungkap. Adapun beberapa kasus korupsi serupa yang sudah dipublish ke publik. Beberapa waktu belakangan ini, ada beberapa kasus korupsi yang sedang booming di masyarakat, seperti kasus korupsi proyek KA Besitang Langsa, lalu ada kasus korupsi billboard oleh Sekda Jember, lalu ada pengusutan kasus suap terhadap 3 hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur, dan tindak pidana korupsi penyitaan uang eksekusi tanah milik PT Pertamina, dan ada masih banyak lagi kasus-kasus yang beredar di publik dan media massa. Maka dari itu diperlukan kesadaran tinggi dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya memastikan kebersihan para anggota dan pejabatnya. Dengan memberikan sanksi yang berat, diharapkan memberikan efek jerah pada pelaku maupun peringatan keras bagi anggota yang lainnya. Masyarakat pun harus ikut berpartisipasi dalam pencegahan korupsi dengan menghapuskan budaya korupsi mulai dari hal-hal kecil seperti budaya mencontek sampai budaya menggunakan orang dalam. Menanamkan sifat anti korupsi pada anak dengan pembentukan karakter Pancasila sejak kecil merupakan salah satu cara untuk mencegah tindak kasus korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mencegah dan memerangi korupsi, terutama karena mereka dianggap sebagai generasi penerus yang akan memimpin bangsa di masa depan. Mahasiswa dapat memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Kegiatan seminar, diskusi, dan kampanye anti korupsi bisa menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan bahayanya korupsi. Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa memiliki kebebasan dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan atau program pemerintah yang rentan terhadap praktik korupsi. Dengan menyuarakan pendapat melalui media sosial, forum diskusi, atau aksi damai, mahasiswa bisa memberi tekanan agar pemerintah dan instansi lainnya menjadi lebih transparan. Lingkungan kampus juga tidak luput dari kemungkinan terjadinya korupsi, seperti dalam hal pengelolaan dana mahasiswa dan dana beasiswa hingga kegiatan akademik. Mahasiswa dapat berperan dalam mengawasi transparansi keuangan di kampus mereka, mengkritisi jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada mahasiswa, serta melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan publik. Mereka bisa menyuarakan pentingnya keterbukaan informasi, ikut serta dalam pengawasan anggaran daerah, atau bahkan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi juga bisa dimulai dari diri sendiri, dengan mempraktikkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Misalnya, menghindari tindakan seperti menyontek, plagiat, atau praktik-praktik curang lainnya. Sikap-sikap ini akan menjadi dasar integritas ketika mereka terjun ke dunia kerja, dan mencegah adanya generasi selanjutnya yang melakukan tindak korupsi. Korupsi adalah persoalan besar di Indonesia, dengan banyaknya kerugian di berbagai sektor seperti pendidikan, sosial hingga kemasyarakatan. Tindakan korupsi telah melanggar hak, kewajiban, dan berdampak negatif terhadap jalannya demokrasi. Dalam mencegah dan mengatasi persoalan ini, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita juga punya peran penting dalam pencegahan korupsi, sebagai agen perubahan yang memutus budaya korupsi. Sekian pemaparan materi saya mengenai kasus korupsi yang melanggar hak dan kewajiban dan juga dampak negatifnya bagi demokrasi di Indonesia.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dalam video yang tidak berkenan. Untuk video saya tutup dengan closing statement. Posisi bukanlah kesempatan kita untuk berbuat korupsi. Sekian, terima kasih.